Konferensi tingkat tinggi Amerika Serikat dengan negara anggota ASEAN sedang berlangsung di Washington, D.C., Amerika Serikat. Presiden Joko Widodo beserta pemimpin negara ASEAN lainnya hadir dalam KTT ASEAN Amerika Serikat tersebut. Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo dalam KTT ASEAN Amerika Serikat berlangsung dari tanggal 11 hingga 13 Mei 2022. Pertemuan ini merupakan pertemuan tingkat tinggi pemimpin ASEAN dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Saat ini Indonesia menjadi koordinator hubungan Association of Southeast Asian Nations dan Amerika Serikat. KTT ASEAN Amerika Serikat ini memiliki beberapa agenda, di antaranya membahas penanganan pandemi, kerjasama kesehatan, pendidikan, percepatan pemulihan ekonomi, tantangan geopolitik kawasan dan global. Pertemuan KTT ASEAN Amerika Serikat pada tahun 2022 merupakan pertemuan fisik pertama sejak terakhir diadakan secara fisik pada tahun 2017. KTT ASEAN Amerika Serikat juga menjadi momentum dalam memperkuat 45 tahun kemitraan ASEAN Amerika Serikat. Bersama pemimpin ASEAN lainnya, pemirsa Presiden Joko Widodo menghadiri rangkaian pertemuan KTT khusus ASEAN Amerika. Indonesia pun berharap bahwa KTT khusus ini akan menghasilkan kerjasama yang tentu saja dapat memberikan kontribusi bagi perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan. Bersama saya Rizka Indah, pemirsa Anda menyaksikan MNC News Prime. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyambut para kepala negara yang tergabung dalam ASEAN dalam ajang KTT khusus ASEAN Amerika Serikat 2 hari belakangan ini. Biden menegaskan Amerika Serikat terus fokus terhadap isu-isu di kawasan Pasifik meski saat ini terus mengupayakan jalan keluar untuk konflik Rusia-Ukraina. Menyambut 8 kepala negara dari ASEAN saat makan malam kenegaraan Kamis waktu setempat, Biden juga menegaskan kembali untuk membangun komitmen senilai $150 juta untuk proyek-proyek terbaru di Asia Tenggara terkait perubahan iklim, kemaritiman, dan juga infrastruktur kesehatan masyarakat. Langkah Biden ini dinilai sebagai bentuk keseriusan negeri Paman Sam untuk memperkuat kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara. 2 kepala negara tidak dapat hadir, yakni Perdana Menteri Myanmar dan juga Filipina. Ya, Jokowi pun langsung disambut oleh Presiden Biden, kemudian keduanya nampak bersalaman, berfoto bersama dan juga menandatangani buku tamu kenegaraan. Selanjutnya Presiden Joko Widodo bersama pemimpin negara-negara ASEAN lainnya melakukan sesi foto bersama dengan menghadap kepada Monumen Nasional. Dalam jamuan santap malam, Presiden Joko Widodo pun mendapatkan kehormatan untuk membalas toast dari Presiden Biden. Dalam statement pengantar toast, Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa KTT khusus ASEAN Amerika Serikat ini merupakan momentum yang tepat untuk memperkuat kemitraan ASEAN Amerika Serikat ke depan dan juga menyambut baik secara prinsip kesepakatan antara ASEAN Amerika Serikat untuk memiliki kemitraan strategis yang komprehensif. Ya, pemirsa, KTT ASEAN Amerika Serikat dinilai akan menunjukkan komitmen Amerika terhadap negara-negara ASEAN serta mengakui peran sentralnya dalam memberikan solusi berkelanjutan untuk masalah-masalah mendesak di kawasan ASEAN. Lantas bagaimana peran penting Indonesia sendiri dalam konferensi ini? Kita akan memperbincangkan pada malam hari ini pemirsa bersama Menteri Investasi Republik Indonesia dan juga Kepala BKPM Bapak Bahlil Lahadalia. Selamat malam Pak Menteri, waktu Indonesia. Selamat malam Mbak Rizka, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri sudah meluangkan waktu bersama kami dari MNC News di sela-sela kesibukan Anda Pak Menteri di sana. Ya. Baik Pak Menteri, boleh diceritakan? Baik, boleh diceritakan kepada kami Pak Menteri secara garis besar sebenarnya apa yang sedang dibahas saat ini dalam KTT khusus ASEAN Amerika Serikat ini Pak Menteri? Jadi yang pertama kami sampaikan bahwa
pembahasan KTT ASEAN Amerika sudah dilakukan mulai kemarin. Sejak kemarin Bapak Presiden sudah melakukan pertemuan-pertemuan dengan Presiden Joe Biden dan beberapa pimpinan negara di ASEAN. Sudah barang tentu kerjasama ini meliputi beberapa hal. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana merespon persoalan COVID-19. Harus ada kesetaraan. Kemudian konektivitas. Ya. Kawasan ASEAN harus dijadikan sebagai salah satu bagian terpenting dalam rangka mendorong perdagangan dan investasi dengan Amerika. Di sisi yang lain juga kita mulai mendorong untuk membicarakan tentang bagaimana adanya hilirisasi, energi baru terbarukan, investasi yang ramah lingkungan. Dan di saat yang lain kita juga menyampaikan bahwa momentum KTT ASEAN Amerika ini adalah sebuah instrumen penting untuk bagaimana bisa sama-sama baik Amerika maupun ASEAN melakukan kerjasama yang saling menguntungkan. Ya. Ini beberapa poin penting yang harus kita lakukan dalam pembahasan mulai start lanjutkan hari ini. Baik, dalam hal ini apa saja hal-hal konkret yang memang dibawa oleh Indonesia dalam Kongres ini sebenarnya Pak Menteri? Karena tentu saja ada harapan dari masyarakat kita bahwa memang hasil dari kerjasama ini bisa memberikan kontribusi yang baik begitu ya untuk kemajuan dan juga dari negara-negara ASEAN sendiri. Ya, kemarin saya di pagi hari saya mendampingi salah satu CEO Pak Sevi Air Product. Saya mendampingi untuk bertemu dengan Bapak Presiden untuk melaporkan realisasi investasi yang sudah kita teken di akhir tahun 2021 sebesar 15 billion US dollar dan sudah berjalan 7 billion, yaitu meliputi DME di Palembang, kemudian adalah metanol di Kalimantan Timur, dan juga adalah etanol di Cepu. Ini yang bisa kita bawa, kemudian nanti kita juga sudah disampaikan proposalnya untuk membangun hidrogen dengan memanfaatkan potensi bendungan yang dimiliki oleh Kementerian PUPR. Ya. Di sisi yang lain, besok Bapak Presiden akan melakukan kunjungan ke salah satu negara bertemu dengan Elon Musk untuk membahas beberapa perkembangan untuk melakukan investasi di Indonesia. Di samping itu juga kami menyampaikan bahwa kemarin saya sama Pak Luhut langsung yang memimpin pertemuan CEO dengan 12 perusahaan yang ada di Amerika, termasuk dalamnya adalah Exxon yang bekerja sama dengan Pertamina untuk mendorong energi baru terbarukan. Sebab apa? Hari ini tidak bisa dipungkiri, negara yang akan memenangkan pertarungan industri hilirisasi adalah negara yang menyiapkan energi baru terbarukan. Dan secara kebetulan Exxon dengan Pertamina akan membangun geothermal yang total investasinya sekitar 10 billion US dollar. Ini akan dilakukan. Di samping yang lain adalah kami juga kemarin bertemu dengan Freeport. Freeport konsisten untuk merealisasikan investasi mereka di Gresik untuk membangun smelter. Termasuk beberapa perusahaan-perusahaan lain, Johnson & Johnson, dan juga adalah perusahaan Cargill yang sudah bekerja sama selama 30 tahun lebih di Indonesia. Baik, kalau melihat sepertinya respon yang diberikan oleh negara-negara lain sangat baik begitu ya terhadap tawaran yang diberikan oleh Indonesia sendiri, Pak Menteri. Khususnya untuk hilirisasi, saya ingin mengatakan bahwa positioning negara Indonesia itu sangat strategis. Baik. Kemarin dalam pertemuan saya katakan bahwa ekosistem kendaraan baterai mobil yang termurah sekarang yaitu di Indonesia. Kenapa? Karena dari 5 item cadangan bahan baku untuk membangun baterai mobil itu ada di Indonesia, yaitu nikel, mangan, kobalt. Yang punya kita itu litium. Kemudian kita jauh lebih murah karena apa? Biaya logistiknya dari tempat nikel kita ke pelabuhan itu jauh lebih dekat. Yang ketiga, kita mempunyai potensi kawasan industri yang ramah lingkungan. Nah, ini saya pikir satu keunggulan komparatif kita. Yang kedua, kemarin juga saya menyampaikan bahwa Indonesia ke depan akan mencoba untuk melakukan formulasi penataan perizinan terkait dengan ekspor bahan mentah. Seperti mangan, kita akan stop mangan. Kemudian timah. Timah ini supaya Mbak Rizka tahu bahwa Indonesia adalah salah satu negara penghasil timah terbesar nomor 2 di dunia setelah China. Tapi Indonesia adalah negara eksportir terbesar di dunia menyangkut dengan timah. Tapi apa yang terjadi? Harga timah bukan kita mengendalikan, dari yang lain. Jadi warning ini duluan kita sampaikan kepada Amerika maupun dunia global
agar bagaimana caranya kita mendorong untuk mereka melakukan investasi hilirisasi di Indonesia. Begitu, Mbak. Baik, kalau melihat judul kita pada malam hari ini Pak Menteri, sebenarnya yang bisa disampaikan kepada masyarakat, apa sih yang Anda lihat dari peran penting Indonesia sebenarnya di dalam pertemuan di KTT ASEAN Amerika ini? Sebenarnya kan di pertemuan KTT ASEAN sama Amerika ini sebenarnya cuma dua. Yang pertama adalah bagaimana membangun hubungan diplomasi politik, dan yang kedua diplomasi ekonomi. Di dalam diplomasi ekonomi itu saya bagi menjadi dua, satu adalah perdagangan dan yang kedua adalah investasi. Ya. Tetapi hari ini kalau kita mau fokus betul-betul meningkatkan neraca perdagangan kita, meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita, instrumennya adalah investasi. Maka hampir semua negara ASEAN hari ini berlomba-lomba untuk mencuri perhatian dan mencari kesempatan agar investor dari Amerika itu bisa masuk ke Indonesia. Itu sebenarnya esensinya. Ya. Nah, dalam positioning itulah kemudian kami menjabarkan lewat arah kebijakan Bapak Presiden untuk investasi di Indonesia tidak boleh hanya dimonopoli oleh salah satu negara. Karena itu kami datang ke Amerika, dan Amerika hari ini sudah masuk dalam 4 negara terbesar yang melakukan investasi di Indonesia, yang sudah sekitar 5 tahun terakhir itu belum pernah. Baik. Dan kita doakan apa yang kami hari ini lakukan insya Allah bisa terrealisasi untuk kemudian bisa kita membuat perimbangan secara geopolitik dan geoekonomi dalam konteks investasi di Indonesia. Berapa lama kira-kira Pak Menteri hal tersebut bisa direalisasikan begitu di Indonesia untuk investasi dari Amerika? Kalau air product kan sudah jalan ya, 7 billion ini sudah konstruksi sekarang. Dari 15 billion itu 7 sudah jalan, dan sekarang saya lagi fokus untuk bagaimana di tahun ini semuanya harus running. Semuanya harus running. Kemudian Exxon dan Pertamina, kemudian juga beberapa perusahaan lain, Freeport juga udah jalan. Baik. Jadi ini bukan investasi yang baru akan nanti. Ya. Ini adalah investasi yang sudah kita garap dan sudah tereksekusi sebagian. Doakan insya Allah ke depan rasa percaya diri kita semakin tinggi. Sebab apa? Salah satu diantaranya, Mbak, kemarin saya ketemu dengan 12 CEO, mereka mengapresiasi positif terhadap perubahan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia lewat Undang-Undang Omnibus Law. Dan saya tanyakan kepada mereka, gimana menurut tanggapan saudara-saudara? Mereka merasa sangat terbantu. Ya. Yang selama ini proses perizinannya susah, sekarang mereka mendapatkan kemudahan. Ada kepastian, ada transparansi, ada efisiensi. Hal-hal seperti ini harus menjadikan kita sebagai modal terpenting dan optimisme dalam membangun negara kita ke depan ke arah yang lebih kompetitif. Baik. Dan kita harus percaya diri. Jangan selalu kita mengatakan bahwa negara lain lebih baik daripada kita. Ya. Saya pikir sudah saatnya kita harus punya jiwa yang kuat untuk kepercayaan kepada negara kita. Baik, Pak Menteri, salah satu yang menjadi kepercayaan diri bagi Indonesia adalah penanganan kasus COVID-19. Tadi di awal Anda menyampaikan bahwa memang COVID-19 ini menjadi salah satu topik pembahasan begitu ya dalam konferensi KTT ASEAN Amerika ini sendiri. Indonesia mendapatkan apresiasi kaitannya dengan penanganan COVID-19, kemudian juga kaitannya dengan penggalangan atau mungkin percepatan vaksinasi begitu ya yang ada di Indonesia. Kira-kira hal lain apa lagi Pak Menteri yang membuat Indonesia ini juga bisa kembali dipercaya begitu ya oleh dunia, kaitannya juga untuk membangkitkan kembali ekonomi yang ada di Indonesia pasca pandemi, dan juga mungkin juga untuk kaitannya dengan pengembalian belanja konsumen begitu ya yang ada di Indonesia. Kira-kira apa lagi Pak Menteri kalau dari kacamata Anda? Di dalam forum bisnis kemarin, CEO besar dunia, saya mengatakan bahwa hari ini global mempunyai 2 masalah besar yang sama. Ya. Yaitu adalah bagaimana mengendalikan pandemi COVID-19, dan yang kedua adalah bagaimana melakukan recovery pasca pandemi COVID. Nah, ini pertarungan leadership antara semua kepala-kepala negara. Dan Indonesia salah satu negara yang mampu mengendalikan pandemi COVID-nya dengan baik. Kemudian vaksinnya yang baik. Namun Bapak Presiden mengatakan bahwa itu tidak hanya cukup, sebab negara-negara kuat harus juga mampu mendistribusi vaksin kepada negara-negara yang berkembang atau negara-negara yang belum mendapat keberuntungan lebih baik. Nah, di sini asas kemanusiaan. Jadi Bapak Presiden mempelopori, menginisiasi agar kesamaan pandang terhadap distribusi dan kesempatan untuk mendapatkan vaksin dalam rangka melakukan sebuah proses pengendalian itu bisa dilakukan di hampir semua negara. Ya. Jadi kita untung aja bahwa presiden kita lincah dan cepat, tapi negara-negara lain kan belum tentu. Betul. Padahal kalau kita mau dipikir, padahal kalau kita mau jujur, mohon maaf,
jaringan kesehatan kita, infrastruktur kesehatan kita dibandingkan dengan negara lain di Eropa, mungkin mereka lebih baik. Baik. Tetapi dalam konteks manajemen pandemi COVID, kita mengalahkan beberapa negara besar di Eropa. Dan Ya. itu harus diakui karena kemampuan leadership Bapak Presiden. Gitu. Baik, terakhir Pak Menteri sebelum saya tutup perbincangan kita pada malam hari ini, apa yang ingin bisa Anda sampaikan kepada masyarakat Indonesia khususnya melihat konferensi yang saat ini sedang berlangsung begitu ya dengan delegasi Indonesia supaya masyarakat kita juga merasa teryakinkan gitu bahwa memang akan ada hasil yang nanti akan dibawa ke Indonesia khususnya. Ya, yang pertama bahwa KTT ini masih berlangsung. Sebentar lagi saya akan mendampingi Bapak Presiden juga untuk pertemuan dengan Wakil Presiden. Dan di hampir semua negara berusaha untuk mencari kesempatan, peluang untuk membawa ke masing-masing negaranya. Indonesia hari ini tetap fokus untuk bagaimana mempunyai target. Jadi dalam prinsip saya dalam memimpin delegasi untuk investasi, banyak peluang itu penting, tapi harus ada yang dibawa. 4-5 insya Allah akan kita bawa, karena ini adalah untuk mendorong penciptaan lapangan pekerjaan, bagaimana peningkatan ekonomi kita, kemudian bagaimana membangun neraca perdagangan kita, dan yang paling terpenting adalah Indonesia jangan lagi dikenal hanya sebagai negara eksportir bahan baku, tapi kita harus menjadi eksportir barang-barang jadi dan menjadi salah satu pemain yang disegani di dunia. Dan kita punya kemampuan itu, teman-teman. Saya yakini dulunya sih waktu saya masih di HIPMI agak rasa ragu ya. Begitu masuk di pemerintah, saya pikir nggak ada yang nggak bisa kalau kita punya kemauan dan punya hati yang baik. Jadi di Indonesia ini orang pintar banyak, tapi yang punya hati itu yang harus kita pupuk. Jadi kalau pintar dan hatinya bagus untuk negara, insya Allah negara kita akan ke arah yang lebih baik. Gitu. Baik, tentunya itu harapan kita semua Pak Menteri, negara Indonesia menjadi negara yang lebih baik dan juga investasi bisa lebih banyak masuk begitu ya ke Indonesia dari kerjasama dan juga konferensi yang saat ini sedang berlangsung. Pak Menteri, terima kasih untuk waktunya pada malam hari ini, singkat namun juga bisa memberikan informasi yang cukup jelas kepada masyarakat khususnya yang saat ini berada di Indonesia. Salam sehat untuk Anda Pak Menteri, terima kasih, selamat malam. Terima kasih Rizka ya, salam sehat Rizka. Salam sehat Pak Menteri. Baik, kita berlanjut pemirsa ke informasi berikutnya kaitannya dengan Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa pandemi COVID-19 ini memberikan pelajaran berharga tentu saja bagi dunia. Presiden menyebutkan ketahanan kesehatan dunia terhadap pandemi nyatanya tidak cukup kuat. Dalam agenda KTT ASEAN Amerika Serikat Special Summit 2022 di Washington DC, Amerika Serikat, Presiden Joko Widodo menegaskan pandemi COVID-19 ini memberikan pelajaran berharga kepada dunia. Presiden juga menyebutkan ketahanan kesehatan dan kesiapsiagaan dunia terhadap pandemi ternyata tidak cukup kuat. Presiden Joko Widodo menambahkan bahwa arsitek kesehatan dan kesiapsiagaan dunia terhadap pandemi COVID-19 harus diperkuat. Untuk itu, Indonesia pun mengusulkan dunia perlu melakukan kerjasama dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dalam pembangunan arsitektur kesehatan dunia, Indonesia mengusulkan 3 hal, yakni perlu adanya akses kesehatan inklusif, akses layanan kesehatan dasar, serta infrastruktur kesehatan dasar yang harus memadai dan siap untuk menghadapi pandemi. Presiden Joko Widodo juga berharap kepada para CEO perusahaan besar asal Amerika Serikat bisa menjalin kerjasama yang konkret di forum presidensi G20 di Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden dalam forum ASEAN-US Special Summit with Business Leader di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis waktu setempat. Menurut Presiden Joko Widodo selaku Presiden G20 pada tahun ini, Indonesia ingin memastikan agar G20 dapat bekerja sebagai katalisator pemulihan ekonomi global, terutama bagi kemajuan negara-negara berkembang. Presiden Joko Widodo pun menilai ASEAN selama ini dianggap sukses untuk membangun kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan damai. Bahkan produk domestik bruto ASEAN telah mencapai 3,3 triliun dolar Amerika. Namun demikian, ASEAN harus bekerja keras agar lebih dapat menikmati rantai nilai global agar mampu terus maju. Sebagai Presiden G20, Indonesia juga ingin memastikan agar G20 dapat bekerja sebagai katalisator pemulihan ekonomi global, terutama bagi kemajuan negara-negara berkembang. Semua ini membutuhkan kemitraan yang erat
antara pemerintah dengan komunitas bisnis. Dan saya berharap para CEO perusahaan-perusahaan besar Amerika dapat membangun kerjasama yang konkret di G20 dan kerjasama dengan ASEAN. Ya, selain Presiden Joko Widodo, pemirsa, sejumlah pemimpin negara-negara Asia Tenggara pun turut hadir untuk membahas berbagai isu keamanan dan ekonomi dengan Amerika Serikat. Dan berikut adalah laporan VOA selengkapnya. Sejak KTT AS-ASEAN terakhir pada 2016 di Sunnylands, California, negara-negara di Asia Tenggara telah bergelut dengan kudeta militer, bencana alam, pandemi, dan kini penipisan pasokan energi dan bahan pangan akibat perang di Ukraina serta pembatasan sosial di Tiongkok. Meski 6 dari 10 anggota ASEAN adalah rekan dagang terdekat Amerika, analis memperkirakan tidak akan ada inisiatif perdagangan yang berarti dari KTT ini. In Asia, trade, for example, is often perceived as strategy. And we know historically that while the United States has been very, very successful in the security element of strategy, it's the trade dimension of strategy that has been more challenging. Dalam KTT ini, analis menilai negara-negara Asia Tenggara akan meminta jaminan AS bahwa kawasan Indo-Pasifik tidak terlupakan dengan meningkatnya dukungan militer AS terhadap NATO dan Ukraina. This is the classic Goldilocks problem in Southeast Asia. Everything the U.S. does is either too much or too little. It's never just right. And that speaks to how much the region wants the U.S. to get this right, that there's always this constant anxiety. Menurut analis, pemerintah AS juga bermaksud untuk mengirimkan pesan tegas soal hubungan AS-Tiongkok, terutama dalam kebebasan navigasi di Laut Tiongkok Selatan. You have to see strong condemnation of Chinese behavior at every summit like this, or some parties in the region point say, see, the U.S. is going wobbly. Setelah sempat 2 kali mengubah jadwal, KTT ASEAN-AS ditetapkan akan berlangsung pada 12 dan 13 Mei. 2 pemimpin negara Asia Tenggara menyatakan tidak akan hadir, yakni Presiden Filipina Rodrigo Duterte karena dekatnya jadwal KTT dengan pemilu di Filipina dan pemimpin Myanmar karena pemimpin negara tersebut mengambil alih kekuasaan dalam kudeta 2021 yang dikecam AS yang direspons beragam oleh sesama anggota ASEAN. Beberapa negara anggota ASEAN bakal menawarkan diri sebagai tempat manufaktur alternatif ketika Tiongkok melakukan lockdown. Menurut Dewan Bisnis ASEAN-AS, Malaysia berencana mengumumkan kerjasama dengan produsen semikonduktor Amerika. Certainly, it is valuable for ASEAN member states to understand and therefore figure out if there's going to be subsequent shifts or further changes in the U.S.-China relationship. How do they, quote-unquote, maybe take advantage of those shifts? Seiring semakin terintegrasinya ekonomi Asia Tenggara, sejumlah mitra dagang seperti India turut memantau KTT ini. For India in particular, there are many of its own interests in the area, whether it's energy security, the security of the trade through the critical straits of Southeast Asia. Selain KTT ASEAN-AS, Gedung Putih juga akan mengadakan KTT COVID kedua dengan Indonesia sebagai salah satu pemimpin bersama berdasarkan posisi Indonesia sebagai pemegang presidensi G20. Dari Alexandria, Virginia Gunawan, dan tim VOA. Ya, pemirsa MNC News Prime masih akan kembali hadir ke hadapan Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.